Wacana Perubahan Dewan Khusus Korps Pegawai Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia masa bakti 2013-2018 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Dewan Khusus Korps Nasional. Keputusan Dewan Khusus Korps Nasional nomor K/1/1/2014 tentang pemberhentian Dewan Pengurus Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 2009-2013 dan pengangkatan Dewan Pengurus Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia masa bakti 2013-2018. Dewan Pengurus Polri Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Polri Nasional tentang pemberhentian Dewan Pengurus Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 2009-2013 dan pengangkatan Dewan Pengurus Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia masa bakti 2013-2018. Pertama, memberhentikan dengan hormat saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana
Juliani Bidahara 2. 10. Gunawan Esos, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan. 11. R. Cahyowibowo ST, anggota. 12. Ahmad Munif SH MSI, Ketua Bidang Pembinaan Zikir, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan. 13. Supriyanto SE, anggota. 14. Osmane Riyati SH, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum. 15. Sanak Adriani SH, anggota. 16. Dr. Kita Mayastina Sari, Ketua Bidang Kompetensi. 17. M. Ramdan Eskom, anggota. 18. Dr. Ivi Rika Rayani SP Pendio, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan. 19. Monika Niken di SPP, anggota. 20. Dr. Anis Anantiatif, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya. 21. Toto Martianto Esos, anggota. 22. Dr. Anda Rumantabi MM, Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat. 23. Nurjana SSI APT, anggota. 24. Dr. Anis Sadikin, Ketua Bidang Humas dan Informasi. 25. Agus Trianto, anggota. 26. Supiro SE, Kepala Bagian Perencanaan. 27. Rian Astoro SE, anggota. 28. Dewi Satrika, Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha. 29. Haji SE, anggota. 30. Edi Ruliswan, anggota. 31. Denny Cahyowibowo, anggota. 32. Pantri Widianto, anggota. Dewan Pengurus Korpi Nasional, Ketua Umum Diah Anggraini ditandatangani, Sekretaris Jenderal Pasti Kinanto ditandatangani. Selesai. Pembacaan naskah pengukuhan. Naskah pengukuhan. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 bulan Februari tahun 2014, saya, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpi Nasional, mengukuhkan Dewan Pengurus Korpi Kepolisian Negara Republik Indonesia masa bakti 2013-2018 sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus Korpi Nasional nomor K/4-KAU/2/2014 tanggal 30 Januari 2014. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Amin. Yang mengukuhkan Dewan Pengurus Korpi Nasional, Sekretaris Jenderal Tasdik Kinanto. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Menyanyikan bersama lagu Himne PNS Polri. Selalu
Sambutan Sekretaris Jenderal DPKM beserta upacara diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penasihat Dewan Gubernur Provinsi Polri yang dalam hal ini dipandu oleh Bapak Asisten SDM Polri, para pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dewan Gubernur Provinsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, para undangan, anggota Polri dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, bersama-sama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir pada acara pengukuhan Dewan Gubernur Provinsi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk masa bakti 2013-2018 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Presiden dalam salah satu sambutannya pada Polri menyatakan bahwa saat ini adalah merupakan era reformasi gelombang kedua yang ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Untuk itu, maka dilakukanlah satu kebijakan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini menjadi salah satu dari program nasional prioritas kepala nasional yang pertama beliau mengatakan kalau reformasi birokrasi bisa dipastikan bahwa program-program pembangunan yang lain pasti berlaksana pembangunan nasional 2019. Tujuan reformasi birokrasi adalah bagaimana kita dapat mewujudkan satu birokrasi yang bebas dari KKN, birokrasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pengukuhan di awal tahun 2014 ini yang bertepatan dengan penetapan salah satu undang-undang yang sangat strategis, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menjadi strategi sifatnya karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai salah satu wahana bagaimana membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat kesatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti diketahui bahwa tujuan utama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah satu, untuk meningkatkan independensi dan netralitas aparatur. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa aparatur tidak boleh terjun dalam politik praktis
Kemudian aparatur adalah tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dua, untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Kompetensi setiap aparatur harus sesuai dengan bidang tugas yang diembangi. Untuk itu, pendidikan dan pengembangan setiap aparatur wajib direncanakan oleh setiap instansi. Selanjutnya, mindset yang sedang kita bangun tidak lagi sekedar hasil kerja, output, tetapi lebih jauh lagi, yaitu seberapa manfaat yang bisa dicapai, terutama untuk kepentingan masyarakat lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dengan undang-undang aparatur sipil negara, pengembangan diri bagi setiap pegawai itu sudah menjadi hak. Oleh karena itu, bagi setiap pimpinan instansi harus memastikan bahwa seluruh pegawai itu setiap tahun harus dipastikan harus mengikuti pendidikan apa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. Konsekuensinya memang harus dialokasikan anggaran yang diperlukan untuk itu. Tapi apapun ini sudah menjadi amanat undang-undang yang berarti juga amanat dari rakyat kepada pimpinan-pimpinan kita. Sekali lagi bahwa pengembangan ini bagi setiap aparatur sipil negara dimanapun berada ditugaskan itu sudah menjadi hak. Hingga kalau ada pegawai yang tidak jelas mau dikembangkan menjadi apa, itu tentu para pegawai bisa menuntut, karena ini adalah setidak-tidaknya menanyakan kepada pimpinan kita, apa yang akan saya ikuti, pendidikan apa, pelatihan apa yang akan saya. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama dan sudah menjadi amanat undang-undang, karena kita ingin mewujudkan birokrasi aparatur sipil negara yang profesional, yang kompeten. Tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan pengembangan diri, kapasitas pegawai seluruhnya secara berkelanjutan. Itu jawaban yang harus dilakukan. Kalau kita memang menginginkan satu sosok aparatur sipil negara yang kompeten, yang profesional di bidang tugas-tugas. Tiga, meningkatkan integritas dan kesejahteraan aparatur. Aparatur yang bersih dan berwibawa perlu juga dibangun dengan peningkatan integritas pribadi maupun integritas korps. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan juga harus ditingkatkan secara proporsional dan berkelanjutan. Tentunya sangat tidak masuk akal jika kita berharap sebuah aparatur yang berintegritas sementara kesejahteraannya kurang mendapat perhatian. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kualitas pengawasan dan akuntabilitas. Kualitas pelayanan publik yang makin baik merupakan keinginan dari stakeholders, yaitu masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan hal itu, maka transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta pengawasan harus dilakukan semakin lebih baik, dan ini merupakan suatu prioritas. Dengan demikian, maka diharapkan dalam beberapa waktu ke depan, birokrasi kita tidak kalah dengan birokrasi di negara-negara maju lainnya dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik terhadap masyarakat dan dunia usaha. Harapan kita setidak-tidaknya pada tahun 2025, Indonesia telah memiliki portfolio birokrasi yang berkelas dunia. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada rekan-rekan semua. Kita harus jujur, kita juga introspeksi. Kapasitas birokrasi kita. Kalau kita mau jujur dibandingkan dengan jauh secara global di sekitar negara-negara tetangga kita dengan Singapura. Singapura itu sudah dunia kelas. Malaysia, bahkan Vietnam dalam beberapa hal sudah melebihi kita. Sementara kita dalam waktu dekat ini sudah masuk dalam era masyarakat di mana hubungan kita,
persaingan kita di antara negara-negara tetangga kita itu semakin lebih keras lagi, lebih kompetitif lagi. Dan itu semuanya peran birokrasi sangat menentukan. Kalau kita ingin eksis sebagai bangsa, tidak ada cara lain kecuali kita harus melakukan upaya-upaya yang cepat dan segera. Kalau kita tetap sampai kita tidak terpanggil untuk melakukan pembenahan dalam semua aspek birokrasi ini, pasti kita akan tertinggal dan pasti kita akan menjadi korban dari semua proses dan dinamika kehidupan yang semakin menggelora, semakin kompetitif dalam berbagai. Sehingga pertanyaannya bila kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita rela? Apakah kita akan berdiam diri saja melihat situasi bangsa ke depan, bahkan bukan ke depan, sekarang pun kita sedang mengalami berbagai kemungkinan. Dan kita kalah dalam berbagai. Dan kalau kita mau mampu berani untuk melakukan perubahan, saya yakin bayang-bayang semacam itu akan bisa kita. Setiap tahun angkatan kerja kita itu hampir 2 juta. Sementara pemerintah hanya mampu menyerap tenaga kerja itu sekitar, kalau menjadi calon pegawai itu sekitar 2-3% maksimal. Sekitar 200.000 atau 150.000. Angkatan kerja kita 2 juta. Berarti yang akan diterima menjadi calon-calon pegawai aparatur sipil negara ini adalah mestinya adalah bibit-bibit yang unggul yang diproses melalui seleksi yang sangat baik, yang transparan, sehingga kita menghasilkan calon-calon aparatur sipil negara yang baik, yang unggul, yang nanti akan kita kembangkan menjadi birokrat-birokrat yang mumpuni dalam bahasa, yang profesional, sehingga mampu bisa menolong saudara-saudaranya yang 1,8 juta itu yang tidak bisa masuk menjadi pegawai, menjadi aparatur sipil. Oleh karena itu kami di Kementerian PAN dalam rangka proses seleksi menjadi calon aparatur sipil negara (CPNS) sudah golput. Gak bisa main-main. Harus betul-betul kita mencari orang-orang yang memang punya potensi, punya kompetensi yang jelas untuk kita bina, kembangkan menjadi birokrat-birokrat berprofesi. Memang banyak pihak yang merasa kurang seret dengan sistem yang kita terapkan saat ini. Tapi itulah jawaban yang harus kita lakukan untuk mengatasi berbagai problem birokrasi. Jumlah aparatur kita sekarang ini 4,7. Dari sisi jumlah memang dibanding dengan negara sekitar kita memang belum banyak dari sisi jumlah. Tapi dari segi kualitas masih sangat penting. Belum bicara soal distribusinya. Ada daerah memang yang masih tertinggal, jumlahnya juga masih. Tapi problem kita di SDM kita, aparatur sipil negara kita, jumlah. Berapa sebenarnya kebutuhan? Untuk guru berapa? Untuk dosen berapa? Untuk tenaga kesehatan berapa? Untuk penyuluh berapa? Guru saja. Oleh karena itu, kebijakan nasional yang kita bangun, kita dorong agar kita memulai merencanakan kebutuhan SDM itu yang jelas dengan kualifikasi yang jelas juga. Jadi kalau ada instansi yang tidak mempunyai perencanaan kebutuhan pegawainya ke depan, ya mau saja kebetulan saya sebagai Sekjen Kementerian PAN dan juga Sekjen Korporat, kami tidak akan bisa menerima usulan tambahan pegawai. Tahun ini seleksi pegawai calon PNS insya Allah masih ada kita buka. Itu pun juga sistemnya harus transparan, objektif, yaitu dengan komputer hasil tes.
supaya orang-orang calon-calon PNS para sipil negara ini yang ikut tes betul-betul bisa mengetahui apakah dia lulus atau tidak seketika itu. Dan alhamdulillah tes tahun 2013 yang lalu dengan sistem sebagian menggunakan tes mereka puas karena dirinya memang tidak masuk juga nggak apa-apa, memang kasih. Dan masyarakat juga sangat menyambut baik, demikian juga diberi. Inilah bagian reformasi yang kita dorong, kita kembangkan dalam proses rekrutmen. Tapi reform di aspek yang lain masih banyak yang harus dilakukan. Termasuk keberadaan dari organisasi Polri ini. Itu juga di dalam amanat undang-undang aparatur sipil negara itu juga perlu ditata. Organisasi ini itu mau dibawa kemana dan apa peran dan fungsinya yang jelas. Apakah dia bagian dari kedinasan atau dia bukan bagian dari kedinasan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab. Dan insya Allah nanti di dalam Munas akan kita bahas masalah atas kelembagaan dari organisasi ini. Sebab implikasinya sangat mendasar, sangat besar terhadap status kelembagaan dari organisasi. Apakah ini organisasi penyebar negara atau organisasi kedinasan? Dua-duanya akan membawa konsekuensi yang berbeda. Tapi yang jelas dan pasti Bapak Ibu Saudara rekan-rekan, di dalam undang-undang aparatur sipil negara sudah diamanatkan bahwa aparatur sipil negara ini adalah jabatan profesi. Selama ini tidak jelas pegawai itu profesi atau bukan. Sebab kalau persepsinya sudah dinyatakan sebagai jabatan-jabatan profesi, maka konsekuensinya harus dibantu dengan ada kode etik, ada kode perilaku, ada standar profesi, dan juga ada pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan profesi-profesi itu. Dan Polri itu juga berubah nanti namanya menjadi organisasi profesi aparatur sipil negara. Undang-undangnya sudah. Inilah nanti yang akan kita bahas di dalam Munas yang kita pada bulan November 2014. Kita akan duduk bersama untuk membahas, mengkaji bagaimana organisasi ke depan. Tetapi memang satu hal yang tidak bisa kita hindari dan kita tinggalkan, soliditas dan kebersamaan dari seluruh aparatur sipil negara itu tetap harus dijaga. Kebersamaan, solidaritas dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap ini menjadi satu hal yang harus kita pegang. Kalau aparatur sipil negara sudah terpecah belah dalam berbagai kelompok, kalau tidak ada jembatan untuk melakukan penyatuan, menjaga solidaritas, ini sangat berbahaya. Dari sisi politis sangat berbahaya. Celah-celah ini nanti akan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain untuk bisa memecah belah. Pengalaman sejarah menunjukkan itu. Kalau birokrasi itu sudah terpecah belah dalam berbagai kelompok, apalagi sudah memiliki afiliasi politik yang berbeda-beda, ini tambah luar biasa. Masalah ini akan menjadi persoalan bangsa yang satu-satunya harapan untuk bisa menjaga nama dan integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara NKRI ini. Ya sementara ini kalau kita boleh betul mengatakan
satu-satunya tidak harapannya ada di pegawai negeri sendiri dan juga kepada TNI dan Polri. Harapan kita di situ sementara ini. Kalau yang lain barangkali sibuk dengan ngurusi kepentingannya. Tapi kalau kita sebagai abdi negara tegak lurus hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak ada untuk kepentingan lain. Dan ini sudah teruji. Tapi juga sejarah menunjukkan, berikan pelajaran kepada kita, kalau birokrasi itu sudah tercebak dalam berbagai kelompok afiliasi politik apa itu kita tunggu aja. Dan kita tidak ingin mengulang sejarah itu. Sudah capek kita ngurusi anak-anak. Oleh karena itu, dengan undang-undang ASN, masalah netralitas dan solidaritas aparatur sipil negara itu juga harus kita jaga. Tapi bagaimana bentuk pemadahan dari organisasi ini nanti akan kita bicarakan dalam forum yang tepat, yaitu Munas. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, cobalah pada kami diberikan masukan bagaimana Polri ke depan dan bagaimana supaya Polri ini bermanfaat bagi anggota-anggota kita. Jangan hanya sekedar Polri ini untuk ya sekedar namanya, tapi manfaatnya enggak. Kalau memang kelemahannya pada kepengurusannya, ya bagaimana dicari orang-orang yang punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa menggerakkan organisasi ini dan dinamis lebih bermanfaat. Tapi kalau kelemahan itu pada struktur maupun pada sistem organisasi kita, mari kita benar. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya rasa beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini sambil kita akan melakukan proses pembenahan penataan organisasi kita. Saya pesankan terus berjalan organisasi ini, berikan yang terbaik untuk kepentingan anggota, kepentingan organisasi di mana Anda berada. Jaga terus persatuan, tingkatkan profesionalisme saudara, komunikasikan semua apa yang menjadi aspirasi saudara kepada pimpinan di sini. Dan kami juga di Pengurus Nasional tentu terbuka untuk memperoleh menerima masukan saran demi untuk kepentingan organisasi kita ke depan yang lebih baik. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya bersama Dewan Pengurus Nasional Polri mengucapkan selamat, lanjutkan tugas pengabdian kita saudara untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga seluruh anggota Polri, khususnya yang dengan lingkungan dan jajaran kepolisian negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, atas rahmat dan petunjuk-Mu, saat ini kami berkumpul dalam acara pembukaan Dewan Pengurus Polri. Semoga ada jalan keluar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Datang, dengan kemampuan-Mu, semoga Polri dapat menjadi lebih baik dan lebih solid, serta selalu menjaga kesuksesan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih,
Dilanjutkan dengan ucapan